Bab 3347. Masa lalu Mita Yan. Begitu ya. Eric Kin mengangguk. Sebenarnya kamu tidak mau, kan? Apakah itu penting? Menghadapi pertanyaan retoris Mita Yan, Eric Kin kehilangan kata-kata. Itu tidak adil untukmu. Tapi untuk puluhan ribu kultivator Qingzu, ini adalah pilihan terbaikku. Melihat wajah sempurna Mita Yan, dia mengucapkan kata-kata ini dengan tenang. Di bawah sinar bulan, sosok kurus gadis itu membuat Eric Kin tiba-tiba merasa sedikit kasihan. Mungkin, Mita Yan hanyalah seorang murid muda yang riang sebelum mewarisi tahta penguasa istana, tetapi saat ini segala sesuatu di Qingzu diliputi oleh ketidakdewasaannya di pundaknya. Ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak dia tanggung. Aku tidak berpikir kamu harus memberitahuku hal-hal ini. Kamu seorang kultivator wilayah asing, apakah aku perlu khawatir? Eric Kin menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata lagi. Eric Kin, terima kasih. Hah? Di Istana Bintang, selain Tetua Di dan Tetua Sun, tidak ada yang tahu identitasku. Kamu adalah satu-satunya orang di usia ini yang mengetahui hal ini. Dan ada beberapa hal yang tidak dapat aku bicarakan dengan kedua tetua tersebut. Kamu bisa mengatakannya sesuka hati, lagi pula aku hanyalah seorang kultivator wilayah asing, kata Eric Kin. Mita Yan tidak bisa menahan tawa, ini adalah kedua kalinya Eric Kin melihatnya tersenyum. Aku masih punya pertanyaan. Orang-orang itu juga tahu bahwa kamu adalah Tuan Istana Yan, tidak bisakah mereka mengetahui bahwa kamu adalah Mita Yan? Aku lahir tanpa ayah, marga ibuku adalah Yan dan aku adalah adik seperguruan dari Tuan Istana Lama, tapi dia meninggal secara tak terduga 100 tahun yang lalu, tidak ada yang tahu tentang itu. Jadi sekarang Istana Bintang lainnya, banyak orang mengira bahwa ibuku yang menggantikan tahta. Eric Kin mengangguk, dia tidak menyangka ada masalah tersembunyi seperti itu. Aku hampir selesai, saatnya aku menanyakan sesuatu padamu, kata Mita Yan. Tanya saja. Mengapa kamu berlatih ilmu tiada dua? Bukankah kamu sudah menebak sebelumnya? Aku di sini untuk menyelamatkan orang, kata Eric Kin terkejut. Aku menebak saja, karena kamu dalam keadaan sehat pada saat itu. Jika itu murni untuk kepentingan kultivasi, aku hampir tidak percaya bahwa kamu mengambil begitu banyak risiko, hanya untuk bisa menyelamatkan orang. Siapa yang ingin kamu coba untuk selamatkan? Dia adalah cinta dalam hidupku, kata Eric Kin. Mita Yan terdiam. Kamu rela lari dari dunia dewa ke daratan Jiushu untuknya. Kamu pasti sangat mencintainya. Vinola dan aku saling mencintai. Jika aku dalam kondisinya, dia juga akan melakukan apa saja untuk menyelamatkanku. Eric Kin tersenyum. Bolehkah aku bertemu dengannya? Belum bisa, dia terluka terlalu parah. Tetapi ketika aku selesai berlatih ilmu tiada dua, aku akan segera membangunkannya. Aku berharap kamu berhasil. Mita Yan mengangguk. Keduanya mengobrol sebentar dan formasi di aula samping juga ditutupi dengan berbagai batu mutiara. Oke, pola formasi sudah ditata. Ketika formasi sudah siap, Mita Yan kembali ke penampilannya yang acuh tak acuh. Setelah mengucapkan masalah di hati dan sesekali melepaskan penjagaannya hanyalah kemewahan sementara baginya, lagi pula dia harus kembali menjadi tuan istana-istana bintang yang tidak mementingkan diri sendirinya. Kamu berlatihlah di dalam aula, aku akan melindungi dari luar pintu. Mita Yan melihat lebih dekat pola formasi dan meninggalkan istana. Eric Kin menarik napas dalam-dalam dan juga mengarahkan pandangannya ke platform giok. Ilmu tiada dua sudah diilhami dan tinggal 2 langkah lagi yang harus dikuasai dan disembuhkan.
Dan serangan balik jiwa es Finola Su menjadi semakin kuat dan khasiat dari pil S9 transformasi menjadi semakin buruk. 10 hari ini telah berlalu dan bahkan untuk tingkat pil dewa yang sempurna, khasiatnya telah berubah dari 10 hari menjadi 8 hari dan kemudian menjadi 6 hari. Jika ilmu tiada dua tidak diaktifkan, takutnya pil S9 transformasi tidak akan mampu menekan kekuatan jiwa es. Sambil mengkonsentrasikan pikirannya, Erikin melemparkan dirinya ke platform giok. Tampaknya seorang kultivator telah menginjakkan kaki dan ada semburan cahaya berkilauan di platform giok. Di platform giok ini ternyata ada formasi. Erikin sedikit terkejut. Dengan bantuan cahaya di platform giok, dia bisa melihat banyak garis tebal. Namun, formasi daratan Jiushu agak berbeda dengan daratan dunia dewa, apalagi formasi di platform giok berasal dari formasi zaman kuno. Erikin melirik beberapa kali, tetapi tidak melihat efek dari formasi platform giok. Aku juga bingung sebenarnya. Di depan ilmu tiada dua ada tulisan formasi di depannya, jadi aku bisa mulai berlatih kalimat ini, tapi aku masih bisa melupakannya. Erikin menepuk dahinya dan duduk. Sambil menggerakkan jari, Reiki mengalir dari ujung jari dan jatuh ke titik formasi. Melihat arah aliran Reiki, mata Erikin dengan cepat menemukan pembukaan formasi. Kali ini, dia sengaja mengendalikan Reiki dan membalikkan operasi pola formasi. Ush! Ketika seluruh formasi diterangi oleh Erikin, platform giok sedikit bergidik dan kemudian cahaya meledak. Formasi yang diatur di sekitar juga didorong oleh platform giok dan menyala pada saat yang sama. Reiki yang kaya menyebar, menutupi seluruh aula samping, membentuk suasana seperti kabut putih. Platform giok sepanjang 5 meter dan lebar, dengan cahaya Reiki lembut, benar-benar mengelilingi Erikin. Di platform giok juga terdengar gumaman pelan, seolah melantunkan kata-kata pencerahan. Erikin memejamkan mata, menenangkan pikirannya dan mulai menjalankan metode ilmu tiada dua. Garis besar umum ilmu tiada dua merupakan prasyarat untuk pengoperasian 15 metode ilmu tiada dua. Teknik ini seperti mantra hati seorang kultivator, hanya dengan memadatkan energi ki sejati yang tak tertandingi ini, Erikin dapat berlatih dan menggunakan 15 metode. Termasuk teknik transformasi ketiga yang bisa menyelamatkan Finola Su. Artinya, ketika memasuki energi ki, Erikin perlu menggunakan platform giok sekali, yang perlu dilakukan agar takutnya saat kembali ke daratan dunia dewa atau bintang biru, menyebabkan teknik ini tidak dapat digunakan lagi. Saat latihan dimulai, Erikin mengendalikan energi abadi di tubuhnya, diaktifkan dengan cara khusus yang dijelaskan dalam teknik. Di dalam diafragma, pusaran secara bertahap terbentuk. Perasaan hangat juga memenuhi tubuh Erikin. Langkah selanjutnya adalah menggunakan aura di platform giok untuk memadatkan sinar pertama energi menyebalkan yang energi kita tertandingi. Pikiran Erikin berbalik dan mengendalikan hisapan diafragma untuk menyebar, menarik platform giok. Tetapi pada saat ini, Erikin mengerutkan kening. Bertentangan dengan apa yang dia harapkan, aura di platform ini giok tidak mudah tersedot sendiri, tetapi kekuatan hisap juga dihasilkan di platform giok, melawan dirinya sendiri. Bagaimana ini? Ilmu tiada dua tidak menjelaskan situasi ini. Mungkinkah platform giok ini yang menguji kekuatannya? Erikin menjadi tenang dan mempercepat Reiki di tubuhnya. Namun, semakin cepat hisapan diafragma di sisi Erikin meningkat, semakin cepat aura di platform giok. Sampai akhir, bahkan Erikin tidak dapat dibandingkan dengan platform giok itu. Setelah menahan isapan Erikin, platform giok bahkan menoleh dengan arogan dan mulai menyedot Reiki Erikin.
Tuan Istana Bintang, memberiku platform giok palsu. Erikin mengerutkan kening. Tapi itu tidak mungkin. Pembicaraan dari hati ke hati Mita Yan barusan tampaknya tidak palsu, dan dengan melakukan hal seperti itu, apa gunanya bagi mereka? Apalagi pola formasi platform giok rumit, teksturnya sangat misterius dan sangat tua, sehingga tidak bisa digambar dalam beberapa hari. Di dalam platform giok, isapannya menjadi semakin kuat dan bahkan mulai mengaduk-aduk reiki di sekitarnya. Sial! Erikin berteriak rendah, seolah lengannya tidak menurut, dia juga langsung tertarik ke platform giok. Bersambung.